Untuk merangsang pertumbuhan akar pada anggrek itu gak terlalu sulit. Yang penting di media aja dulu. Media tanam usahakan yang poros sehingga ada rongga-rongga udara di antara media tanam. Karena pada anggrek tipe epipit dia membutuhkan udara secara langsung ya, kebutuhan sentuhan udara secara langsung ke akarnya. Karena kan dia tipenya menempel di pohon. Dia tuh begitu, kalau ada udara secara langsung dia akan subur perakarannya. Dan yang kedua itu dari kelembaban. Usahakan kelembaban yang pas itu bisa merangsang pertumbuhan anggrek, pertumbuhan akar-akar dengan subur. Untuk menjaga kelembaban bisa dengan disiram tentunya ya. Kalau nggak disiram pasti kering dan akar pun akan mati, akan kering juga. Kalau kelembabannya pas, akar-akar akan berkembang dengan bagus. Tapi kalau kelembaban terlalu tinggi juga gak terlalu bagus. Kalau media tanam, balik lagi ke media tanam, kalau media tanam becek itu kelembaban sangat tinggi, apalagi jika di musim penghujan, dan itu menyebabkan akar-akar pada busuk. Kalau kelembabannya pas mah akar berkembang dengan bagus. Kalau akar bagus, kesehatan tanaman pun pasti bagus, karena akar salah satu faktor yang untuk menyerap unsur hara. Kalau akarnya banyak, akarnya bagus, ke tanaman pun ke plantnya bakal sehat, karena pasokan unsur hara bisa dengan mudah didapat. Dan yang terakhir, untuk merangsang pertumbuhan akar pada anggrek itu dengan pemupukan tentunya. Kalau di alam nggak perlu dipupuk, itu memang udah tempatnya udah pas, sudah ada pupuk alami juga. Kalau menanam di rumah kan serba terbatas, kelembaban udaranya terbatas, pencahayaan terbatas, juga pemupukannya terbatas. Jadi mau gak mau kita harus pupuk juga tanaman kita biar sehat. Kecuali jika kita menempel di pohon, itu tanpa dipupuk pun bisa tumbuh dengan optimal, karena emang tipenya begitu, habitatnya seperti itu. Tapi kalau di pot seperti ini mah ya mesti dipupuk. Untuk pemupukan ada pupuk kimia dan ada juga pupuk organik. Kalau saya pribadi biasanya campur, dioplos 2 minggu atau 3 minggu kimia dan seminggu organik, agar tidak terlalu monoton kimia lur. Kalau pupuk kimia terus-terusan, nanti dia di media tanam itu akan menumpuk banyak sekali residu bahan kimia dalam media tanam, dan itu kurang bagus juga untuk pertumbuhan akar. Nantinya akarnya bisa kering dan mati juga akarnya, karena terlalu banyak residu pupuk kimia di dalam media tanam. Jadi ngakalinnya untuk setiap 3 kali ini 3 kali pemupukan dengan pupuk kimia, sesekali kita oplos atau kita kasih tanpa pupuk ya, kita siram aja tanpa pupuk, disterilkan. Kalau untuk pupuk organik, pupuk yang alami, itu dengan air hujan aja udah cukup, karena air hujan itu kan mengandung banyak unsur hara juga ya untuk kebutuhan anggrek, itu bisa menyuburkan anggrek. Kalau selain air hujan, juga dengan air cucian beras ya, itu lebih bagus. Dengan air cucian beras bisa, tapi disaring dulu, yang dipakai airnya aja. Kalau ada ampas-ampasnya atau sisa beras dalam air cucian beras itu kurang bagus, karena bisa menimbulkan jamur nantinya. Juga hama yang lain ya, seperti serangga, untuk karena terpancing sama butiran beras yang ada di larutan itu, cairan beras. Kalau cairannya aja gak apa-apa, bagus. Untuk pupuk yang lain juga bisa, untuk POC dan pupuk dari yang udah jadi ya. Sekarang kan udah banyak mereknya, pupuk-pupuk organik yang udah instan, masih pakai tinggal campur. Tapi harus sesuai dosis yang dianjurkan. Kalau terlalu banyak, biasanya ke anggrek itu di kelembaban terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu banyak pupuk organik, kalau terlalu sering ya begitu, media tanam terlalu lembab, akar pun malah jadi busuk, bukannya bagus. Jadi kalau dari ini mah gak terlalu sih kalau overdosis pupuk organik. Tapi kalau terlalu banyak mah ya sama aja, kurang bagus juga. Jadi harus sesuai dengan aturan pakai, atau kalau benar ngeracik sendiri, kita sesuaikan dengan kelembaban media ya. Kalau media terlalu lembab jangan maksain dipupuk, karena bisa menyebabkan akar busuk. Dan di musim penghujan ini banyak sekali kasus busuk akar pada anggrek karena media tanam terlalu lembab. Jadi untuk anggrek mah gak susah, yang penting itu ngejaga satu kelembaban sama sirkulasi udara, itu aja udah cukup.
kelembaban dan sirkulasi udara memang memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan anggrek, terutama anggrek tipe epiphyt. Makanya kalau lihat di nursery anggrek, blower atau kipas angin itu satu item yang wajib. Bisa dilihat tiap nursery anggrek pasti ada blower, itu untuk menjaga sirkulasi udara, juga menjaga kelembaban. Ketika penyiraman media sangat becek, terutama media tanam moss. Kalau nggak pakai blower itu bisa terlalu becek dan menyebabkan akar busuk. Juga di sirkulasi udara terus ada pergantian udara setiap waktunya kalau untuk anggrek di nursery, karena kan posisinya di greenhouse, jadi harus ada sirkulasi udara, jadi pakai blower. Kalau di rumah mah nggak ada blower juga gak apa-apa, karena kan ada angin, ada sirkulasi udara yang cukup. Makanya saya lebih banyak digantung ini tanamannya agar menjaga sirkulasi udara lebih bagus. Kalau di rak juga gak masalah, yang penting dia kena angin yang sepoi-sepoi ya, jangan angin topan. Kalau angin topan bahaya, ntar habis semua. Nah gitu aja, gak ribet sih kalau anggrek. Oh iya, pemupukan tadi, kalau pemupukan saya biasa seminggu sekali, 3 minggu pupuk organik, 2 atau 3 minggu pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Kadang 2 minggu, kadang 3 minggu saya pakai kimianya, gak tentu sih, tergantung ininya aja, tergantung moodnya aja. Dan sesekali kita kasih tanpa pupuk atau air aja, disterilkan. Gitu aja dah sementara review singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.